Baik, kita lanjut. Tadi ada, maaf, problem di koneksi ya, ini karena baru nyala lagi listriknya, kemudian pindah WiFi jadinya problem ya. Saya coba lanjutkan untuk sharingnya. Ya, ini ada istilah-istilah dulu, di ini aja, didengarkan dulu aja, nggak apa-apa. Tidak mesti langsung paham juga ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai bagaimana diturunkan ya, meskipun ini nggak lengkap, nanti ada versi lengkapnya yang di buku itu ya. Tapi kira-kira begini, yang asalnya seperti tidak ada hubungannya, tidak bisa diprediksi, tapi ini kan bisa dicari solusi analitiknya ya. Bagi Anda yang senang ngutak-ngatik, bisa dicari solusi analitiknya. Ini kan perusahaan diferensial aja ya. Kemudian selesaikan sampai ketemu jadi persamaan disederhanakan di mana D1-nya ini, D2-nya ini gitu ya. Kalau ada kesempatan silahkan Anda misalkan sambil merenung malam-malam ya, coba turunkan persamaan Black-Scholes tersebut ya. Kemudian apakah pasar itu rasional atau irasional ya? Kita bicara tentang karakteristiknya. Kemudian ada toy model ya, atau model mainan ya. Ising model magnet itu sebetulnya berawal dari toy model, tapi bisa menjelaskan peristiwa ferromagnetik, paramagnetik, dan transisi fasa ya. Dan sistem sosial ini jadi, kalau Anda nanti belajar sosiofisik ya, Anda bisa menggunakan ising model itu untuk pendapat, setuju, tidak setuju gitu ya. Bahkan ada transisi ya, tidak hanya saat spin up, spin down-nya itu ya, ada transisi di antara itu dengan beberapa kombinasi menjadi hal yang sangat menarik. Saya baru menyelesaikan menguji S3 fisika di UGM ya. Dia tentang sosiofisika. Jadi tentang voter ya, dinamika penjalaran gosip di voter ya. Jadi kalau Anda mau memilih seseorang atau memilih ya, nggak mesti seseorang ya, memilih baju warna biru, kuning dan sebagainya gitu ya, biasanya Anda nyari pendapat ya. Kemudian bagaimana influencer itu mempengaruhi pendapat tersebut ya. Yang asalnya up jadi down, asalnya pro jadi kontra, bisa seperti itu, dan kita coba simulasikan, dan itu banyak hal yang menarik ya untuk apakah dia akan deadlock ya, tidak akan ketemu hasil gitu ya, ataukah bisa ketemu hasil gitu ya, asal syarat-syarat tertentu. Ini sangat menarik menurut saya ya, karena hubungannya dengan ekonomi juga. Begitu memutuskan sesuatu ya, misalkan ada sebuah produk ya, customer behavior seperti itu ya, kita bisa lihat spin up spin down-nya seperti apa ya. Ini sangat menarik dan sangat banyak dipakai. Anda tinggal lihat ising model, spin up, spin down, dan diantaranya atau kombinasinya ya. Bagaimana untuk kasus di kelas kita, orang tuh baru berubah pendapat kalau ada tiga up, baru dia si down-nya itu berubah jadi up gitu. Atau di upit 2 up, baru dia jadi yang si down-nya jadi up. Ini akan sangat menarik, karakteristik sosial atau komunitas atau komunal gitu ya. Analisis komunal ini menjadi sangat menarik. Jadi saya termasuk yang banyak diminta oleh dari PWK ya, termasuk analisis pedestrian ya, kemudian saya pikir banyak hal yang menarik ya, cuman waktunya terbatas saya pikir ya. Kita coba lihat di. Kemudian kooperatif fenomena ini menarik sekali. Oh, tadi saya mau cerita tentang itu ya, tentang Price dilema ini menjadi dilema yang sangat menarik ya. Saya tuntaskan dulu yang bagian ini ya, detail itu seperti apa. Nah, ini nanti ada persamaan Langevin. Tidak usah ngerti semua karena ini saya hanya memperlihatkan aja. Kemudian tentang entropi ya, tentang termoekonomi ya. Saya skip dulu aja ini. Saya di 10 menit terakhir mungkin saya akan cerita yang tadi ini ya.
Di fisika kita kenal namanya energi ya, energi. Kemudian kita udah belajar energi terendah tuh ketika konfigurasi alam cenderung menuju ke energi terendahnya ya. Alam kalau disuruh milih akan memilih ke energi terendahnya. Ini udah biasa ya, udah kita ketahui bersama. Sampai suatu ketika Nash equilibrium ya. Kalau Anda lihat ini pemenang Nobel Ekonomi dari matematik, ada background matematik ya. Ini ada filmnya yang cukup menarik ya, Beautiful Mind ya, A Beautiful Mind. Anda lihat aja di situ perjalanan dari Nash ketika merumuskan ya, tentu ada intrik-intrik dan sebagainya kalau namanya film ya, tapi terkaitnya ya, Nash equilibrium. Ini ada equilibrium lain, jenis lain yang ternyata alam tidak, ini sebenarnya energi terendah tapi nggak dipilih alam gitu. Aneh kan? Selama ini kita pelajari di fisika, ya kan, konfigurasi tertentu akan menuju energi terendah, jadi pilihannya ke energi terendah. Tapi ini ada yang nggak dipilih. Contohnya Price Dilemma ya. Ini cukup terkenal, Anda bisa baca-baca aja ya. Misalkan ada dua, si A, ada ketangkap pencuri lah dua orang nih, si A dan B. Ya. A dan B. Kalau pencuri ditangkap kemudian dipisahkan, jangan digabungkan pas ditanya-tanyanya ya. Saya tanya, kamu maling nggak? Gitu ya ke si A. Ke si B juga saya tanya, saya maling nggak? Gitu ya. Nah, aturannya gini, kalau dia ngaku maling, ya dia akan dihukum 1 tahun. Ngaku dihukum 1 tahun. Ya. Tapi kalau dia nggak ngaku dan malah nunjuk temennya yang maling, ya, dia dapat 2 tahun dan temennya yang di ini adalah 3 tahun gitu ya. Saya tanya, A, kamu maling nggak? Kira-kira kalau maling ditanya kamu maling, pasti jawabannya kayaknya enggak gitu kan ya. Karena kalau ngaku, dia dapat 2 tahun gitu ya. Tapi kalau nggak ngaku, dia dapat 1 tahun, yang temennya dapat 3 tahun. Oke ya. Saya tanya, kamu maling nggak? Enggak, katanya. Yang si B itu yang maling. Dengan harapan bahwa dia dapat 2 tahun, si B jadi 3 tahun. Tapi masalahnya kan mereka nggak kompak ya. Saya tanya, B, kamu maling nggak? Enggak. Ya, dengan harapan dia 2, dia 3. Ya. Jadi sebetulnya kalau dia bekerja sama, dia tuh bisa 1 tahun, 1 tahun. Tapi karena dia tidak bisa bekerja sama, jadi dua-duanya dapat 3 tahun. Dihukumnya jadinya 3 tahun nih. Padahal ada solusi lebih, mungkin 1 tahun. Asal kooperatif. Asal kooperatif, dia dapat solusi yang lebih ringan. Tapi karena ditanyanya di beda ruangan dan nanti jadi nggak mereka kan saling curiga tuh. Jangan-jangan yang satu tahunnya lepas gitu. Nah, si Nash ini melihat di ekonomi itu kita melihat ada sistem yang seperti ini. Di jurnalnya dia bilang tentang non-cooperative system ya. Jadi kenyataannya banyak kita lihat di non-kooperatif. Padahal kalau kooperatif dia dapat hasil yang lebih bagus ya. Jadi ini sangat terkenal sekali. Nah ini ada yang fisika, dari fisika mempengaruhi ekonomi atau juga dari ekonomi mempengaruhi fisika. Nah ini
kooperatif fenomena itu termasuk yang kita dapat idenya tuh dari ekonomi ya. Kemudian kita cek lagi di material gitu ya, adakah sifat yang seperti ini gitu ya. Ternyata banyak tergantung pengkondisian ya. Jadi ada kooperatif sistem, ada non kooperatif sistem ya. Tergantung ininya. Tapi yang kooperatif tentu dia akan dapat pilihan yang lebih bagus ya. Seperti apa? Seperti air menjadi es itu kooperatif sistem ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Saya ingin diskusi aja 5 menit terakhir. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Ketua kelas siapa ya? Iya Pak. Ada, kita tuh perlu dibikinkan grup WA nggak? Menurut saya perlu kali ya. Iya perlu sih Pak. Nah, bisa tolong dibikinkan ya, supaya Iya. informasi bisa saya Pak sampaikan. Punten Pak, mau tanya. Itu teh yang tadi Pak, contohnya itu saya masih bingung Pak, bagaimana bisa diketahui bahwa maksudnya situasi yang bagaimana supaya orang A dan orang B ini bisa kooperatif supaya mereka bisa mendapatkan hukuman masing-masing setahun gitu Pak. Dan yang tadi itu yang terpikirkan oleh saya ya cara satu-satunya adalah dengan mereka ya saling menyerang satu sama lain gitu supaya akhirnya ya keduanya dapat peringanan Pak untuk hukumannya. Nah itu kira-kira bagaimana Pak yang kooperatif Pak bisa dapat 1 tahun itu Pak skemanya? Terima kasih Pak. Elvan ya, Elvan, solusi terbaik memang ini Pak kooperatif tuh. Jadi memang kita tuh untuk mendapatkan hasil sukses harus kolaborasi sebenarnya kata kuncinya gitu ya. Dengan kolaborasi itu 1 tambah 1 itu bukan lagi 2 tapi bisa banyak gitu ya. Termasuk yang ini nih ya. Jadi celakanya memang nggak, dulu pernah ada cerita menarik ya tentang apa, anak mahasiswa yang masuk kelas terlambat semua 4 orang gitu kan ya. Kemudian ditanya dosennya, kenapa? Mereka sepakat bahwa mobilnya bannya bocor. Oh, nggak apa-apa, memang wajar lah kalau ban bocor jadi terlambat. Cuman pertanyaan kedua yang nggak bisa mereka jawab. Keempat orang itu ditanya di ruang terpisah. Kira-kira ban bocornya yang mana? Yang kiri, kanan, depan, belakang. Kira-kira memungkinkan jawaban yang sama nggak? Ya. Kalau soib mungkin Pak. Kalau janjian mungkin ya, tapi kalau nggak janjian, ya. Nah, janjian itu istilahnya kooperatif, ya. Saling ada sempat ada pertukaran informasi, ya. Jadi kalau tidak bertukar, memang sulit untuk bisa mendapatkan ini. Tapi secara secara kalau dia kooperatif ada pilihan yang lebih gitu ya. Istilahnya tuh the lowest energinya itu bisa tercapai. Ya. Tapi orang jarang memanfaatkan the lowest energinya itu. Orang pada menahan diri ya. Misalkan itulah di perempatan gitu ya. Kalau ada orang yang ngalah sebetulnya bisa lancar itu perjalanan gitu ya. Tapi kalau ada yang nggak ngalah, satu aja bikin ributnya, bikin mobil di tengah jalan, itu udah merubah sesuatu gitu ya. Jadi kesepakatan ini yang sebenarnya membuat bekerja menjadi lebih produktif, efektif lewat kolaboratif. Jadi dulu memang tidak terpikirkan di fisika karena kita selalu memikirkan molekul-molekul atau atom-atom itu ya kan, atau partikel itu kita anggap sebagai pertama syaratnya homogen, ya kan? Homogenitas itu selalu jadi syarat di awal supaya kita bisa treatment dengan baik ya. Heterogeneity itu jarang dibahas, padahal heterogeneity sangat menarik. Kedua, apa yang kita pelajari kan tentang momentum dalam artian tumbukan-tumbukan gitu ya. Kita kan jarang membahas tentang kooperatifnya, sisi kooperatifnya, sehingga memang kalau hanya diperlakukan sebagai atom-atom yang tanpa pertukaran informasi seperti itu, memungkinkan memang selalu the lowest energy itu memang konfigurasi yang dipilih gitu ya. Selalu alam itu. Tapi kenyataannya kalau ada tambahan informasi atau bisa bekerja sama, kita sebetulnya bisa merangkak ya atau menuruni gitu ya lowest energy yang lain.
yang sebetulnya tidak terpilih, tapi gini, existing ada pilihannya tapi nggak dipilih gitu. Ya. Itu banyak sekali, termasuk yang L-Farol itu yang menarik juga ya, tentang jadi nanti, tapi karena yang banyaknya luar negeri ya, nanti sekali-kali tolong deh Anda punya ide 82 ya, 82 problem gitu ya, atau apalah di sini yang terkenal ya, ITB problem atau apa ya. Jadi membawa problem tuh. Jadi L-Farol itu kisahnya adalah seseorang yang menikmati bar namanya L-Farol di situ ya. Kalau dia masuk ke situ, kemudian tanpa pertukaran informasi ya, L-Farol tuh barnya enak kalau sedikit, tapi kalau banyak jadi nggak enak lagi si tempat restoran tersebut gitu ya. Nah, saya memutuskan apakah hari ini saya akan datang ke restoran itu atau enggak. Kalau tidak ada informasi apa-apa, itu kan beresiko sekali. Pertama, kalau saya pergi, ya kan, maka bisa jadi saya mendapatkan kosong ya, atau ya nyaman yang kita inginkan. Tapi kalau yang lain berpikiran sama, maka yang akan kita nikmati itu jadi tidak ternikmati ya. Karena memang tidak ada konsep kooperatif di situ. Tidak ada informasi ya, sehingga pilihannya menjadi sangat beresiko seperti itu ya. Nah, kasus dari restoran El-Farol itu sebetulnya ada yang bisa dipilih ya, existing the lowest energinya, tapi nggak dipilih gara-gara kita tidak bisa kooperatif seperti itu ya. Kalau si Jonas itu termasuk yang ini ya, di filmnya itu dia terkait melihat pergerakan burung merpati dan sebagainya, itu menurut saya sangat menarik. Salah satu dapat piala Oscar juga dia kan ya. Nah itu sangat saya rekomendasi lah untuk melihat itu bagaimana cara berpikir pemenang Nobel di situ ya. Oke, kebayang atau belum menjawab ya Elvan ya? Masih bingung? Terima kasih Pak Acep, sudah cukup menjawab Pak. Oke ya. Jadi memang kalau tambah properties ya seperti inilah. Kalau Elvan sama Rifka misalkan ada di satu tempat tanpa kooperatif, tanpa ada komunikasi di awal, kemungkinan saya nanya pasti beda jawabannya gitu kan ya. Kemudian tapi kalau udah kooperatif kemungkinan bisa sama. Ini sebenarnya menjawab yang itu lupa demon apa yang di itu Maxwell demon ya, setannya Maxwell gitu kan ya. Tapi ceritanya jadi panjang gitu ya, bahwa informasi itu, atau gini yang paling mudah sebetulnya, tapi agak panjang juga ilustrasinya ya, kita sambunglah minggu depannya. Tapi kira-kira Anda di sistem kompleks itu menjadi sangat menarik ya, pilihan-pilihan yang sebetulnya di lowest energy yang hakimnya harusnya menunjukkan ke sana tidak terpilih gara-gara terkait dengan kooperatif fenomena tersebut gitu ya, atau non kooperatif gitu ya. Anda bisa baca lagi bukunya jurnalnya Jones ketika dia melihat di ekonomi itu nah ini nanti masuk ke game teori. Ini menarik menurut saya bagi Anda yang senang dari awal membangun kan. Kalau bukunya Stanley itu memang dari ujung ya, dari statistical mekanik, dari benda banyak ya, dari eksperimen. Nah ada yang dari empirik ya, dari ini. Nah ada yang dari eksperimen, itu minority game. Bagi Anda yang suka, itu ekonomi fisikanya sangat menarik ya, mulai dari agent based model ya. Mungkin saya bisa tunjukkan kali ya sebentar kalau masih sempat ini. Tapi udah lewat waktunya kasihannya. Masih ada waktu ya. Nah, game teori atau minority game. Menarik tuh yang minority game. Ternyata yang minoritas itu bakal jadi pemenang gitu ya. Dan itu udah terbukti sebetulnya ya. Terkait dengan minority games ya. Saya kira ada banyak yang bisa didiskusikan ya. Anda bisa baca-baca, kemudian kita minggu depan coba diskusi ya.
ada beberapa hal. Kita lanjut tetap materinya, tapi kita ada kesempatan untuk diskusi. Kemudian juga saya akan mengundang para praktisi untuk hadir juga di sini ya. Kalau sulit mereka masuk tim, mungkin saya coba di Google Meet atau di Zoom ya. Ada praktisi yang jadi direktur mana gitu ya untuk berbagi pengalaman di ekonomifisika ya. Baik, itu dulu ya. Ketua kelas mungkin ada baiknya di WA supaya saya nggak tahu sebenarnya lebih efektif WA ya untuk share-share informasi cepat gitu ya. Iya Pak, baik Pak. Baik, cukup ya. Yang tadi sit-in hanya 2 orang ya. Kemudian yang astronomi mungkin itu ya, nggak sempat. Astronomi ada hadir nggak hari ini? Ya, kalau nggak jadi ngambil berarti saya buka untuk saya tambah 5 atau 10 kuota ya untuk fisika saja. Karena untuk membuka untuk bukan fisika masih agak sulit sepertinya karena akan difokuskan ke mahasiswa fisika dulu ya. Baik, gitu aja ya. Mohon maaf tadi terganggu koneksinya sehingga terambil beberapa menit ya. Tapi tetap semangat semuanya ya. Banyak baca-baca, kemudian saya ingin memang lebih banyak diskusi di forum ini ya. Kita diskusi menantang atau melatih berpikir kita gitu ya. Apalagi ini kalau ekonomi fisika tuh kita nggak terlambat amat gitu ya. Jadi startnya masih hampir sama di seluruh dunia gitu ya. Anda masih bisa ngikuti gitu ya. Kalau misalkan ya riset-riset lain yang memang sangat sudah jauh, kita agak repot mengejarnya gitu ya. Tapi riset seperti ini relatif baru sehingga Anda bisa masuk dan bisa berkontribusi di situ ya. Baik, mungkin ada yang lain mau kuliah lagi dan sebagainya. Saya tutup aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.